Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Sulistiorini, guru SMP Negeri 1 Leksono, Kabupaten Wonosobo, sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual yang menggambarkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa maksud pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak. Hidup dan tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan dan kehendak para pendidik. Mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sebagai manusia yang merdeka. Pendidik hanya bisa menuntunnya agar dapat memperbaiki lakunya. Namun demikian, walaupun hanya dapat menuntun, tetapi akan sangat berguna bagi hidup dan tumbuhnya anak-anak. Mengenai perlu tidaknya tuntunan dalam kehidupan manusia, sama artinya dengan tentang perlu tidaknya pemeliharaan pada tumbuh kembangnya tanaman. Tanaman yang tumbuh di tanah yang baik dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari manusia akan menambah baik keadaan tanaman tersebut. Sebaliknya, tanaman yang tumbuh di lahan yang kurang baik dan tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup, tetapi dipelihara dengan sebaik-baiknya, maka akan tumbuh lebih baik daripada tanaman yang dasarnya tidak baik dan tidak dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, tuntunan dari pendidik sangat bermanfaat bagi murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pemakaian metode Among itu menghindari segala bentuk paksaan dari pendidik kepada murid, menghargai kodrat alam anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa paksaan, tetapi dengan tuntunan agar anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Sistem Among memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kemandirian murid. Guru harus mampu menjadi pamong, mendidik dengan setulus hati, memperlakukan murid dengan sebaik-baiknya. Dalam sistem Among, guru mempunyai 3 fungsi. 1. Di depan, guru menjadi teladan bagi murid, atau ingarso sung tulodo. 2. Di tengah menjadi motivator atau pemberi semangat, atau istilahnya adalah ingmadyo mangun karso. 3. Di belakang, guru memberikan dorongan dan memberikan arahan, atau tutwuri handayani. Menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak harus disesuaikan dengan alam dan zamannya. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau melenyapkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa murid hidup di zaman di mana informasi dan teknologi serta pengetahuan sudah berkembang begitu pesat. Kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang,
kita harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Penerapan filosofis Ki Hajar Dewantara di sekolah dapat diwujudkan antara lain dengan menyajikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Menyajikan pembelajaran yang berpihak pada murid bisa dilakukan misalnya di dalam menyajikan pembelajaran dilakukan dengan strategi dan model pembelajaran yang inovatif. Kemudian memberi kesempatan kepada murid untuk berpendapat, menggugah murid untuk mengeksplor pengetahuannya dari berbagai media, dan kemudian murid diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya, sehingga murid di dalam mengikuti pembelajaran dengan hati yang senang dan bahagia. Penerapan filosofis Ki Hajar Dewantara di sekolah juga bisa dilaksanakan dengan penanaman karakter dan budi pekerti. Penanaman karakter melalui berbagai pembiasaan atau budaya. Misalnya, kegiatan Jumat Beriman dengan melaksanakan sholat duha bersama, tadarus Quran bersama bagi yang beragama Islam, atau pengajian Alkitab bagi yang beragama non-Islam. Kegiatan lainnya misalnya kegiatan Jumat Sehat melalui senam bersama dengan tujuan untuk membangun jiwa dan raga. Kegiatan lainnya misalnya adalah kegiatan Sabtu Bersih untuk membiasakan anak mempunyai budaya bersih. Kemudian berikutnya, pembiasaan kerjasama agar anak terbangun karakter bergotong royong. Selanjutnya, penerapan filosofis Ki Hajar Dewantara di sekolah bisa dengan mengaktualisasikan bakat dan minat siswa. Siswa bisa mengaktualisasikan dirinya melalui wadah ekstrakurikuler atau pengembangan diri, seperti yang ada di sekolah kami, misalnya paduan suara, taekwondo, tilawah, pramuka, sepak bola, jurnalistik, pencak silat, atletik, dan English conversation. Sekian dan terima kasih.